Dari chapter 51, sedih anjir. Cerita dimulai dengan Boruto yang sedang menghadapi Ishiki dan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku kan?" Ishiki kemudian bertanya pada Boruto, "Mengapa kau berpikir seperti itu?" Lalu Boruto membalas, "Jadi begitu ya." Sasuke kemudian meminta Boruto untuk mengklarifikasi apa yang dia katakan barusan kepada Ishiki. Lalu Boruto menceritakan tentang pertarungannya dengan Boro dan bagaimana Boro menyebutkan tentang rencana Kara yang membutuhkan Kawaki dan Boruto. Panel langsung beralih ke Shikamaru dan Amado yang sedang berbicara. Shikamaru bertanya kepada Amado, apa hubungan Boruto dengan pohon Shinju dan buah cakra? Shikamaru melihat dari tadi Amado hanya berbelit-belit. Jadi Shikamaru berkata, "Beritahu kami saja." Amado kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa untuk menumbuhkan pohon Shinju dan memanen buah cakranya, Otsutsuki yang masih hidup perlu dikorbankan dan dijadikan makanan untuk ekor 10. Adegan beralih kembali ke Ishiki dan Boruto. Ishiki tampak marah karena Boro telah berbicara terlalu banyak dan mengatakan bahwa tidak heran aku belum dapat menghubungi Boro. Lalu dia bertanya tentang bagaimana Boruto atau tim 7 mampu mengalahkan Boro. Boruto mengatakan bahwa dia tidak sendirian. Kawaki dan anggota tim 7 lainnya juga ikut bertarung. Boruto langsung mengakhiri perkataannya dengan mengatakan, "Jangan meremehkan para genin Konoha." Sasuke kemudian menghadapi Ishiki dan bertanya, mengapa dia membutuhkan Kawaki untuk rencananya tentang Jubi dan pohon Shinju. "Tidak ada bedanya karena kamu tidak cukup kuat untuk menghentikanku." Boruto mengatakan, "Ya mungkin kita tidak kuat, tapi aku bilang jangan meremehkan genin Konoha." Kemudian Boruto mengeluarkan kunai dan mengarahkan kunai itu ke tenggorokannya. Boruto berkata lagi, "Jika kamu bergerak, aku akan bunuh diri." Adegan beralih kembali ke Amado dan yang lainnya. Amado berbicara tentang mengapa setiap perjalanan Otsutsuki selalu berpasangan. Katasuke bertanya, seberapa jauh proses yang sudah didapatkan Kara atau Ishiki untuk menghasilkan buah cakra ini? Sebagai tanggapannya, Amado mulai berbicara tentang karma. Dia mengatakan, mereka para Otsutsuki menyiapkan karma terlebih dahulu, sehingga mereka bisa dihidupkan kembali nantinya setelah mereka dimakan oleh Jubi. Tak lama setelah itu, dia mulai berbicara tentang pengkhianatan Kaguya dan kemudian Sumire dengan cepat menjawab, apakah Ishiki berencana memberi makan Boruto kepada ekor 10? Amado langsung memuji Sumire karena memikirkan hal ini. Adegan beralih kembali ke Ishiki dan Boruto. Ishiki mengejek Boruto sambil berkata, "Aku sudah mengambil keputusan tentang ini." Sasuke kemudian memberitahu Boruto untuk melarikan diri karena mengancam Ishiki tidak akan berhasil dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Sasuke berkomentar di dalam hatinya tentang mengapa Ishiki belum mati dan berharap sebenarnya ingin agar Ishiki segera mati karena untuk saat ini Ishiki tidak dapat mentransfer dirinya ke dalam tubuh Kawaki. Ishiki langsung memukul leher Sasuke dan mendorongnya ke bawah kubus raksasa. Setelah itu Ishiki langsung menghadapi Boruto dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak berencana untuk membunuhnya. Tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak dapat memberikan rasa sakit kepada Boruto. Disinilah Ishiki langsung menunjukkan kalau dia bisa menyakiti Boruto dengan memutar lengan Boruto. Adegan beralih kembali ke Amado dan yang lainnya. Shikamaru dan Sumire terlihat sama-sama khawatir. Kawaki kemudian marah kepada Amado dan mencengkeram keranjang lalu bertanya, apakah semua ini berjalan sesuai rencananya? Shikamaru turun tangan dan memberitahu Kawaki bahwa tidak ada gunanya. Amado kemudian berkata bahwa sepertinya Naruto dan Sasuke tidak mungkin bisa mengalahkan Ishiki jika dia sudah benar-benar mendapatkan buah cakra itu. Tapi itu bukan tidak mungkin lagi saat ini, karena Ishiki telah dihidupkan kembali sepenuhnya dan tanpa Kawaki sebagai wadahnya, dia bisa dibunuh untuk selamanya. Amado bertanya pada Kawaki, apakah dia merasa tidak berdaya dengan perasaan bingung karena kehilangan kekuatan karma. Adegan beralih kembali ke Naruto. Naruto mengatakan bahwa dia tidak dapat merasakan cakra yang lainnya dan tidak dapat memprediksi lokasi Ishiki dan yang lainnya juga. Dia langsung menyimpulkan bahwa kubus tersebut menghalangi kekuatan sensoriknya dari pemindahan cakra yang lain. Naruto kemudian memanggil Kurama. Mereka pun berdiskusi bahwa Ishiki adalah lawan yang kuat dan tangguh, dan mereka menyimpulkan kalau Naruto sedang dalam posisi yang sulit saat ini. Naruto berkata, dia adalah Hokage dan dia akan melindungi kehidupan semua orang di desa. Bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya sendiri, itu tidak masalah. Kurama bertanya pada Naruto, apakah Naruto benar-benar ingin mengorbankan dirinya saat ini? Naruto menjawab dengan mengatakan, maaf, tapi pernyataan itu tidak ada gunanya saat ini. Kurama kemudian berkata bahwa ada satu hal yang dapat mereka lakukan yang akan menjadi trik terakhir atau kartu as atau bisa juga disebut teknik terakhir mereka yang sepertinya layak untuk dilakukan daripada tidak melakukan apa-apa dan pada akhirnya mereka terbunuh juga. Naruto memberitahu Kurama untuk bergegas dan menjelaskan teknik ini. Namun Kurama mengatakan, jika Naruto menggunakan teknik ini, maka Naruto bisa terbunuh. Kemudian adegan beralih ke Ishiki yang sedang memberitahu Boruto bahwa Boruto akan dijadikan makanan Jubi sebagai pengorbanan yang pada akhirnya akan menumbuhkan pohon Shinju yang besar. Ishiki memberitahu Boruto untuk tidak terlihat begitu sedih karena pohon Shinju akan melap semua kehidupan di planet ini. Jadi hanya masalah waktu sebelum Boruto dimakan untuk Jubi atau terbunuh oleh Jubi. Setelah itu Naruto datang dengan tendangan yang sangat kuat ke wajah Ishiki dan langsung menyelamatkan Boruto.
Boruto mendengar suara ayahnya dan memberitahu Naruto untuk lari. Jika tidak dia akan terbunuh. Dan Naruto mengatakan bahwa sebagai seorang Hokage, ini sudah menjadi tugasnya. Jadi Boruto tidak perlu khawatir. Isshiki bertanya pada Naruto di mana Kakawaki berada. Sementara Isshiki bertanya, Naruto malah memanggil Kurama dan berkata bahwa dia telah mengambil keputusan tentang pengorbanannya sejak hari di mana ia menjadi Hokage. Kurama kemudian melakukan transformasi dan Naruto langsung membuka mode kekuatan terbarunya yang sampai-sampai mengejutkan semua orang. Akhir dari chapter ini ada kata-kata preview untuk chapter 52. Kalimatnya berbunyi, ini kartu as yang Kurama katakan. Apa resolusi yang ditentukan Naruto sampai dia memilih untuk mengorbankan dirinya? Begitulah semua adegan yang terjadi di chapter 51. Entah kenapa saat Naruto berkata kalau dia sudah mengambil keputusan untuk mengorbankan hidupnya demi desa Konoha membuat kita semua terasa pedih. Mungkin selama ini kalian sudah sering melihat sudah banyak Hokage yang berkorban demi desa Konoha. Tapi pasti kalian tidak akan merasa sedih saat ini, karena kalian tidak mengenal seberapa jauh kisah kehidupan yang sudah dialami oleh para Hokage terdahulu. Yang ada di hadapan kita saat ini adalah sosok karakter yang sudah menghiasi layar hiburan kita dari kecil sampai dia akhirnya bisa mencapai impiannya. Naruto memang pernah berkata kalau dia tidak akan mati sebelum menjadi Hokage. Saat ini dia sudah menjadi Hokage dan yang akan membuat dia mati adalah ketika dia berhasil menyelamatkan desa dan seluruh dunia melalui pengorbanan jiwanya. Memang lawan yang dihadapi Naruto saat ini adalah musuh yang lebih kuat dari Kaguya Otsutsuki. Ini membuat kita jadi memaklumi, ternyata level Naruto dan Isshiki memang sangat berbeda jauh. Apakah kita harus berpisah dengan karakter yang hampir disukai oleh semua wibu di Indonesia ini? Mari kita persiapkan diri kita untuk baca manga Boruto terbaru bersama-sama nanti malam. Admin akan mulai live di jam 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Apakah kita akan menangis bersama di chapter 51 ini? Mari kita tunggu saja. Dan admin ingin menyampaikan hal yang mungkin saja akan terjadi di chapter 52